Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana illa syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah kembali memberikan nikmat kepada kita setelah nikmat ibadah sholat maghrib berjamaah, ditambah nikmatnya mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburinya, mengkaji hadis-hadis Nabi. Semoga dua hal itu menjadi panduan dalam kehidupan kita sehingga hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebajikan dunia dan akhirat diraih. Dimulai dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum berbicara dan sebelum beramal sesuatu. Ya. Baik, kajian kita malam hari ini adalah tadabbur surat Al-Kafirun. Ya. Surat ini masih sama Makkiyah, berarti turun di kota Makkah. Sudah bisa ditebak, isinya adalah akidah. Bahkan ini menjadi penegasan ya, dari Rasul, tentu dari Allah untuk Rasulnya ya, tentang agama. Termasuk nanti membantah bahwa semua agama adalah sama. Jadi semua agama tidak sama. Nanti kalau bernegara dengan beragama dibedakan. Kalau beragama kita punya keyakinan tersendiri. Kalau bernegara, negara melindungi kebebasan beragama, harus dibedakan. Ya, jadi tidak tanpa panduan berbicara apalagi meyakini sesuatu. Baik, di Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kafirun jelas dikatakan wahiyya Makkiyah, ini turun di kota Makkah. Sebelum masuk makna kandungan surat Al-Kafirun, di sini ada beberapa penjelasan keutamaan surat Al-Kafirun. Salah satunya wa fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raf'atil fajr, bahwa Rasul membaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad ketika sholat fajar. Ya. Jadi dari hadis ini rakaat pertama membaca al-kafirun, rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad. Makanya sholat fajar itu Aisyah sampai menggambarkan Nabi seakan-akan kayak nggak baca surat. Artinya apa? Karena pendek yang dibaca Nabi sholat fajar itu, bukan yang panjang. Nanti panjangnya pas sholat subuhnya. Ya. Nanti kadang baca sabihis, kadang al-ghasiyah, kadang baca surat as-sajadah, kadang baca surat al-munafiqun, panjang-panjang gitu ya. Kalau sholat subuh, tapi sholat fajarnya 2 rakaat fajar ini dibaca dengan pendek. Ya. Apakah perlu tahiyatul masjid ketika sholat fajar? Apakah cukup fajar langsung dapat keutamaan tahiyatul masjid? Ya, kalau di dalam keterangan Al-Majmu' Syarhul Muhaddats, Imam Nawawi mengatakan cukup. Jadi jenengan sholat masuk masjid, sholat fajar, ya, sholat subuh, sholat
dua rakaat sebelum subuh salat fajar itu yang Nabi sampaikan rakaat al-fajri, dua rakaat fajar ini khairun minad dunya wa ma fiha aw ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia sisinya. Nah, dalam keterangan itu sholat dua rakaat fajar otomatis dapat juga sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi kalau di keterangan di kitab Al-Majmu' Syarh Muhaddats An-Nawawi mengatakan begitu. Yang dibaca Nabi rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Kulhu. Ya. Kalau witirnya Nabi, kata Sayyidah Aisyah, apa yang dibaca Nabi setiap akhir tahajudnya, qiyamul lailnya, witirnya baca surah rakaat pertama Sabihis, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas ini kudu ya. Jadi sama yang dibaca nanti sebelum subuh ada dua rakaat fajar, Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Ya. Ini diantara keterangan tentang keutamaan Al-Kafirun. Jadi memang sering dibaca Nabi. Bahkan dalam keterangan di hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca Al-Kafirun sebelum tidur. Ya. Nih. Hadis ini dari sahabat Naufal Al-Haris bin Qala qultu ya Rasulullah 'allimni syai'an. Ya. Aqulu inda manam ya Rasulullah, apa ajari aku sesuatu apa yang harus ku baca sebelum tidur. Ya. Qala Nabi menjawab, idza akhadta madja'aka minal laili faqra. Idza akhadta madja'aka minal laili faqra. Kalau kamu mau tidur di malam hari, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirik. Karena itu ayat berlepas dirinya muslim dari kemusyrikan. Kalau hadis lain lebih panjang ya, Nabi bacanya ayat kursi dulu ya, kemudian ditambah al-mu'awwidhatain, an-nas, al-falaq ya. Kemudian doa sebelum tidur ada beberapa redaksi, ada bismikallahumma amutu wa ahya, ada juga yang bismika sampai lupa yang lain. Penyeredasi ya, kalau saya bismika amutu wa ahya ya. Maka tanya beliau ya, kemudian dibalurkan ke sekujur tubuh yang terjangkau ya, mau wajah, badan, kaki, kemudian tidur menghadap ya, maaf ini bersandar di di atas lambung bagian kanan ya, tubuh bagian kanan ya, miring kanan gitu ya. Kemudian sudah digaransi ya oleh Nabi tidak akan diganggu setan sampai besok pagi ya. Jadi yang sering susah bangun itu kan karena setan mencingi Pak ya, mencingi mata, susah melek, mencingi telinga, susah dengar sesuatu meskipun sudah di alarm gitu ya, ya nggak bangun itu. Makanya adabnya adalah wudhu sebelum tidur, wudhu sebelum masuk ke kamar tidur, kemudian berdoa. Nah, minimal baca Al-Kafirun ini ya, sebagian nasihat Nabi kepada sahabat. Baik, ini keutamaan Al-Kafirun ya, ada beberapa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Sekarang masuk keterangan suratnya. Asbabun nuzul, nah, sebab turunnya ayat ini. Ya. Jadi ayat ini turun ketika Nabi sudah mulai dakwah terang-terangan. Jadi dakwah Nabi itu melalui beberapa periode. Ada periode diam-diam, namanya sirriyatul dakwah. Sir apa? Sir. Kalau jahar terang, kalau sir pelan. Ya. Artinya Nabi nggak tahu Pak. Orang-orang kafir itu nggak tahu ngajinya di mana, pengikutnya siapa saja, kemudian
Markasnya ngaji di mana ada yang tahu 3,5 tahun itu ngajinya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi orang nggak diduga Pak. Jadi tempatnya itu memang di perbukitan. Ya. Kemudian Nabi berangkatnya biasanya tengah malam sebelum setelah orang tidur, bubarnya jelang subuh sebelum orang bangun. Karena hari itu mencegah Pak untuk masuk Islam itu sebuah apa ini? Ya tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan masyarakat Quraisy ketika itu musyrik Arab. Maka diam-diam itu. Nah nanti begitu ayat turun, ya, fasda bima tu'mar. Ya, dalam hadis lain wa anzir, dalam ayat lain wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahkan secara terang-terangan kepada siapa? Aqrabin, kerabatmu dulu. Ini Bapak Ibu, jadi memang dakwah itu idealnya adalah sesuai dengan panduan dari Nabi. Ya, pertama siapa yang didakwahi? Keluarga. Nah, keluarga itu nomor satu adalah pasangan kita. Makanya doanya orang soleh, Rabbana hablana min azwajina baru dzurriyyatina. Artinya apa? Ya Allah, anugerahkan untuk hamba pasangan yang menyejukkan mata. Dari pasangan yang menyejukkan mata itu akan lahir dzurriyyah yang menyejukkan mata, keturunan yang menyejukkan mata. Maka Nabi begitu dapat wahyu, siapa yang tidak wahyu pertama kali? Khadijah. Nah, Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian setelah Khadijah siapa? Yang di rumah Nabi? Putri-putri Nabi itu. Ruqayyah, Kulsum, Zainab, Fatimah. Ini yang sudah pada dewasa ya, karena putra Nabi yang 3 meninggal semua ketika masih kecil-kecil. Jadi Nabi nggak punya putra laki-laki yang tumbuh dewasa, semua meninggal ketika kecil. Ya. Kemudian siapa? Ya, ada Ashiratakal aqrabin kerabat. Maka kalau ada momentum di beberapa daerah ya, ada tradisi apa ini, Lebaran itu terah atau apa ini? Terah ya Pak. Biasanya terah siapa gitu ya, Bani apa gitu. Nah, itu momentum itu kalau kita diberi kesempatan untuk bicara, minimal mengingatkan yang pokok kewajiban seorang muslim. Sholat masih banyak dilalaikan Pak. Sholat itu garansi insya Allah. Kalau sholatnya benar, tanha anil fahsya wal munkar, insya Allah orang itu tidak doyan maksiat Pak. Kalau sholatnya benar itu, fahsya nggak mau, munkar nggak mau itu. Nah, sholat nggak beres itu membuat fahsya dan munkar nggak bisa hilang. Ya. Nih, maka itu penting. Nabi juga begitu. Nah, setelah kerabatnya didakwahi, baru keluar lebih jauh ke masyarakatnya. Itulah dakwah Nabi. Ya, ini juga kita mengikuti idealnya begitu Pak. Kita dapat hidayah. Nabi Ibrahim juga begitu. Dapat hidayah perintah dari Allah. Siapa yang didakwahi? Karena beliau ini bujang, ya, belum nikah siapa? Ayahnya. Ya, atau ibunya masih hidup pada ayahnya di kisah itu. Ya abati la ta'budish syaitan. Ayah, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Begitu dapat perintah tentang dakwah tauhid, menjauhkan dari kemusyrikan, Nabi Ibrahim sama. Ya, mengapa penyembah yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa mengabulkan apapun yang ayah minta? Itu Pak, kalau digaca Pak, patung itu nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa mengabulkan apapun. Itu orang kalau sudah masih apa ini sehat akalnya, mesti mengiyakan. Oh iya ya. Ya, tapi namanya orang sudah dibutakan akal sehatnya, dia makan. Sebagaimana Namrud itu, ketika Ibrahim ditanya, kamu yang merusak patung-patung itu, apa jawaban Ibrahim? Bal fa'alhu kabiruhum. Ya itu yang bawa kampak yang paling gede itu patung itu. Tanya aja dia itu. Ya. Namrud itu keceplosan lah. Bagaimana kami bertanya kepada yang nggak mendengar? Nah, Ibrahim langsung masuk. Kamu memang nggak mendengar, kenapa minta kepada yang mendengar begitu?
Tapi kalau kita lebih kafir, orang kafir sudah emosi marah, ya sudah nggak mau bakar Ibrahim begitu. Begitu lah. Tadi akal sehatnya nggak kepake orang musyrik itu. Ya. Nah, begitulah Nabi setelah mendakwai masyarakatnya sudah mulai terbelah di masyarakat. Ya. Jadi Nabi pun dituduh memecah belah masyarakat. Padahal bukan itu. Nabi memang dakwah membelah nanti Pak. Farraqa bainal haqq wal batil, membelah antara yang benar dan batil, pasti membelah dakwah itu. Ya. Nanti membelah lagi lebih bawah lagi antara tauhid dan syirik, antara bid'ah dan sunnah. Ya. Jadi begitu membelah itu, bukan membelah dalam arti makna negatif, ini makna positif. Artinya memang penjelasan kebenaran wajib disampaikan. Ya. Nih, kecuali yang beda pendapat itu nggak boleh dikatakan batil Pak. Kayak kemarin jangan lebaran hari Jumat atau Sabtu nggak boleh. Yang Jumat dikatakan batil karena dului pemerintah, ya. Yang Sabtu dikatakan batil karena sudah terlihat masih sudah ada hilal masih puasa hari Jumatnya. Gitu. Ini karena masing-masing punya argumen. Ya. Ini nggak batil namanya, ini sama-sama benar, sama-sama punya panduan Allah bisawab. Baik, nah begitulah masyarakat Arab terpecah. Mereka mati gaya atau mati kutu. Ini menghentikan dakwah Nabi itu susah, makanya di Asal Nuzulnya diceritakan. Bahkan mereka melihat, maka yang pertama kali dengan cara kekerasan. Ya ini, lemah lembut dulu dengan lemah lembut. Nabi diberi apa ini? Diberi rayuan ya, waktu lau tudhinu fayudhinun ya. Mereka bermudahanah lembut-lembut kepadamu, maka dikisahkan di sini mereka mengutus Al-Walid bin Mughirah, ini tokoh yang Masya Allah kaya raya Pak. Jadi Al-Walid bin Mughirah disebutkan beliau ini ayahnya Khalid bin Walid. Orang ini paling kaya di Mekah, jauh Pak dibandingkan Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Para sejarah menyebutkan hartanya Al-Walid bin Mughirah itu kalau dijejer Pak, itu nggak pedot dari Mekah sampai negeri Taif, jaraknya belasan kilo. Jadi misalnya ada mobil, ada tanah, ada rumah, ada motor, itu nggak pedot Pak. Ya. Kaya ini. Kayak banget kan. Ya. Makanya ketika didakwai, mereka mengatakan orang kafir itu harusnya nabinya itu bukan Muhammad, dia miskin. Harusnya nabinya siapa? Al-Walid Pak, orang kaya, takut tokoh kaya. Ini harusnya begitu. Orang kafir itu begitu didakwai nggak mau. Ya. Maka datanglah Al-Walid dengan tokoh-tokoh kafir ya. Mereka mendatangi Nabi. Ya Muhammad, ya kita bersaudara kembali. Kalau dakwahmu untuk mengejar kekayaan, kami siap. Kumpulkan semua kekayaan kami berikan kepada engkau sehingga kamu menjadi yang paling kaya. Kalau dakwahmu mencari harta, kalau dakwahmu ingin menguasai Arab, ya kami siap semua kabilah tunduk kepadamu. Kamu menjadi raja Arab. Ya. Kalau dakwahmu untuk mencari wanita, kami siapkan wanita dari berbagai kabilah yang paling kamu sukai, kami berikan kepadamu. Ini Pak yang jadi standar, makanya godaannya itu harta, tahta, wanita. Ini kan begitu. Dakwahnya begitu Pak itu. Ya sejak zaman dulu ada Bal'am bin Ba'urah. Ini muridnya Nabi siapa? Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urah, orang ini Masya Allah setiap berdoa langsung dikabulkan. Bahkan digambarkan lebih mustajab dari Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urah itu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu, masaluhu kamasalil kalbi. Ini ulama hebat, murid Nabi Musa, doanya mustajab, tapi oleh Allah dikatakan famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan dia seperti kalbun. Apa kalbun? Jegum Pak. Anjing Pak itu ya. Jadi ulama oleh Allah disamakan dengan
anjing gitu. Ya, keras nggak ngomong ini? Ya, keras karena ulama su itu yang paling buruk, yang paling buruk itu ulama su. Nah, dia akan dibeli karena doanya mustajab, dibeli oleh penguasa, Pak. Dikasih penduduk harta yang banyak sekali. Disuruh doakan kebiasaan Nabi Musa. Bayangkan itu. Karena penguasa tahu ini doanya mustajab. Ya, dia harta dengan apa? Harta. Maka Rasulullah hanya diam dan mengatakan, sudah selesai tawaran kalian, sudah, saya nggak neko-neko. Saya berdakwah itu hanya satu yang saya minta. Apa itu? Ucapkan la ilaha illallah. Orang kafir nggak mau, Pak, karena mereka tahu apa la ilaha illallah itu. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah. Karena mereka paham, ya, ucapannya itu konsekuensinya apa. Lain orang di luar Arab itu ya, zikirnya la ilaha illallah tapi syirik gitu. Ya. Ada bahkan yang salah kaprah ya, mengenai bahwa sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah pasti masuk surga, meskipun dia musyrik. Padahal pembatal syahadat itu salah satu adalah asyirku, syirik kepada Allah. Maka rusak syahadatnya. Nah, cara halus gak apa-apa. Ya, mereka kan bukan lagi satu hari mendatangi Nabi lagi. Nah, kali ini tawarannya, ya ini mungkin win-win solution ya. Muhammad, sudah, jangan bercerai-berai lagi kita ini, capek, lelah. Engkau memusuhi Tuhan kami dan kami memusuhi pengikutmu. Sekarang kita damai. Setahun kamu mengikuti Tuhan-Tuhan kami. Kamu mengikuti kami, nyembah Tuhan-Tuhan kami. Jadi di Ka'bah itu ada 360 patung. Yang bawa namanya Amr bin Luhai. Dulu bawa dari Syam. Syam itu ya, Palestina, Yordan, Libanon, Syria, apa negara lebih. Dia melihat di sana itu orang Syam bagus nyembah patung, maka dia dagang pulang di bawah patungnya. Dibawa ke Mekah, orang-orang tambah takjub buat yang gede. Maka ada Lata, Uzza, Manah, Hubal yang paling gede itu. Mereka tawaf ini di Ka'bah, dan patung ini nggak dirusak Nabi nanti sampai 13 tahun dakwah di Mekah dari sentuh oleh Nabi. Nanti dihancurkan pas Fatul Mekah. Setelah 8 tahun hijrahnya Nabi kembali ke Mekah, dikatakan baru dihancurkan patung-patung. Jadi intinya apa? Lebih penting menghancurkan apa? Pola pikir jahiliyah bahwa patung itu nggak bisa apa-apa. Karena kalau patungnya dirusak nanti jahiliyahnya masih muncul, dihancurkan 1, 2, 10 dibuat 100 begitu terus itu. Ya. Makanya begitu Rasul diajak, kita damai aja, setahun kamu nyembah kami, ya setahun berikutnya kami semua orang kafir ini nyembah Allah Tuhanmu bersamamu di belakang menjadi makmummu begitu. Nah, Nabi belum menjawab, Allah turunkan ayat ini. Nah, ini panduan dari Allah untuk tegas. Tidak boleh Pak, toleransi dalam agama, dalam apa? Mencampur adukan keyakinan. Tidak boleh, ya, fatal. Ya. Makanya turun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Bukan ya ayyuhal muslim, ya ayyuhal kafir. Nah, ini bahasa terbaik dari orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang kafir itu orang yang tidak mengakui Tuhannya adalah Allah dan tidak mengakui Muhammad Rasul Allah. Maka apapun dia, siapapun dia, apapun agamanya, kalau tidak mengakui dua hal ini dia kafir. Nah, sesederhana itu definisi kafir. Ya. Maka ini bahasa Al-Quran. Katakan, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi tegas ya, tidak ada kok toleransi beragama dalam arti ikut-ikutan ritual agama lain, tidak boleh. Maka kalau MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tegas larangan mengucapkan selamat Natal, itu juga bagian dari larangan mengakui agama orang lain benar. Ya.
Adapun urusan bernegara yang bertanggung jawab ya, yang melakukan itu. Wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum, dan kalian. Antum itu kalian. Anta itu kamu satu, kalau antum kamu banyak. Wala antum, dan tidak pula kalian orang-orang kafir abiduna, menjadi penyembah ma'budu, apa yang aku sembah. Jadi tawaran kalian saya tolak. Setahun menyembah Tuhan kalian, kami diajak, dan setahun berikutnya kalian menyembah Tuhan kami jadi imam, kalian jadi makmum, saya tidak terima, kata Nabi begitu. Wala ana abidu ma'badun. Ada penegasan kedua nanti. Wala antum abiduna ma'bud. Kenapa ditegaskan dua kali? Imam At-Tabari mengatakan ini bentuk takkid. Takkid itu penguatan. Betapa seriusnya ini, ya, urusan agama ini. Ini belum masuk urusan toleransi, Pak. Nanti toleransi itu dibahas ya ketika kita bicara tentang bernegara ataupun bermasyarakat. Ya. Ini bicara tentang akidah. Ya, karena tawarannya jelas. Setahun kami menjadi makmum bersama Muhammad, setahun gantian kamu menjadi pengikut kami, menyembah berhala. Maka tegas Allah turunkan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini juga perlu ada yang difahami. Lakum dinukum waliyadin ini bukan berarti pengakuan dari Nabi akan benarnya agama orang kafir atau orang lain. Tidak, ya, ada keterangannya nanti. Ya, lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum al-kufr. Waqala al-Bukhari, menurut Imam Bukhari. Siapa yang pernah ketemu Imam Bukhari? Ya, beliau kitab hadisnya yang paling sahih. Beliau mengatakan lakum dinukum, untuk kalian agama kalian adalah al-kufr. Waliyadin, dan untukku agama itu adalah al-Islamu, ya, yaitu maksudnya adalah Islam. Makanya Allah menegaskan dalam surat Al-Imran, Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ya. Ini bab tentang keyakinan dulu, Pak. Harus difahami Muslim, bahkan harus didoktrinkan kepada anak-anak kita. Ya. Makanya ketika bapak yang soleh namanya Yakub, Nabi Yakub itu nabi yang putranya banyak. Beliau ini ayahnya Nabi Yusuf. Ya. Pas mau meninggal digambarkan dalam Al-Quran, Akuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menjadi saksi menyaksikan ketika Yakub menjelang kematiannya? Itu kalau Bani ketika dia katakan kumpulkan anak-anaknya, ditanya satu persatu itu. Yusuf, Bunyamin, 10 saudaranya yang berbuang ke sumur itu ditanya semuanya. Maka budu Nabi Ba'di, besok kalau bapak mati siapa yang kalian sembah? Itu Pak, ketakutan seorang ayah itu sampai begitu mendengar jawaban semuanya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan. Begitu, ya, kami semua tetap akan menyembah Tuhan ayah Allah, Tuhan kakek kita Yakub, Ishak, Tuhan buyut kita Ibrahim, Tuhan yang satu yaitu Allah. Meninggallah Yakub dalam keadaan tenang, anaknya berjanji tetap sebagai Muslim. Ya. Jadi menguatkan akidah keluarga itu wajib, Pak. Makanya tidak boleh kalau kita mengatakan, nah, jangan terlalu fanatik beragama. Semua agama adalah sama dan benar. Nah, kalau arti semua agama sama itu bisa dirinci nanti. Sama dalam hal apa? Satu, dalam hal muamalah sama. Semua agama sama. Agama apapun
apapun sama dalam muamalah pasti ngajari satu, ya, menghargai orang tua, menghormati orang tua. Pasti mau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Islam itu mesti mengajari bidul wali. Dan nggak ada agama yang ngajari yuk durhaka sama orang tua, nggak ada. Semua agama ngajari hormat sama orang tua. Ya. Pasti begitu semua agama. Mungkin yang nggak beragama juga begitu, ya. Orang tua hormati, sudah pasti itu. Itu kesamaan, Pak. Itu pasti sama itu. Ya. Persamaan dalam hal jujur pasti semua agama ngajari jujur, nggak mungkin ngajari anaknya jadilah penipu. Gitu. Ya, berbohonglah kamu, nggak mungkin. Semua agama ngajari jujur, pasti itu. Nah, ini yang samanya. Nanti yang bedanya satu dalam hal ketuhanan. Ya, maka Islam tegas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah ahad yang esa. Nah, ini. Nah, maka selain yang menyembah Allah itu berarti menyembah makhluk. Mau nyembah siapapun mesti makhluk yang disembah nanti. Entah patung, entah manusia yang dituhankan, itu nyembah makhluk. Dan itu jelas syirik itu bedanya jelas sekali. Bedanya. Yang kedua, beda dalam hal ibadah. Islam itu luar biasa. Ya, kaidahnya jelas. Al-aslu fil ibadati at-tahrim ila ma dalil ala wujubi. Semua dalam Islam itu ibadah itu harus ada apanya? Dalilnya, panduannya. Kenapa Bapak-bapak kok puasa Syawal? Ini. Ada yang belum selesai, Pak. Kalau belum selesai tinggal besok ya, atau hari apa itu, pokoknya wis mepet lah. Baru mulai nggak usah sekalian aja, karena sudah percuma ya. Kenapa Bapak puasa Syawal? Ibu puasa Syawal karena Nabi dawuh man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Dalilnya Islam luar biasa, semua ibadah ada dalilnya. Yang membedakan nanti agama-agama selain Islam itu tidak ada dalilnya, ya, dalam hal ibadah. Nih, makanya ini sesuatu yang beda. Satu dalam hal ketuhanan, dua dalam hal peribadatan, ketiga kesamaannya dalam hal sosial. Semua mesti sama, mengajari baik, mengajari sopan, dan itu sesuatu yang tidak lebih penting daripada satu dan kedua ini. Ya. Jadi bisa dipahami. Makanya tidak boleh kita mengatakan semua agama sama. Ya, sama itu pada poin yang ketiga, poin satu dan dua mesti berbeda. Dan Allah menegaskan, wa may yabtaghi, siapa yang memilih Islam selain Islam sebagai agamanya, falai yuqbal min bagilan, selamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ya. Di keyakinan, nah kalau sudah begini jelasnya petunjuk, kemudian jelas kesesatan, makanya nggak boleh dan nggak perlu Pak maksa orang masuk Islam. Makanya ada ayat la ikraha fiddin, apa artinya? Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Nggak ada, nggak boleh. Dan Nabi nggak pernah begini. Ya, kamu masuk Islam karena dipaksa nggak boleh. Nah, termasuk Nabi itu Pak. Ini luar biasa, dan kita semangatnya malah ke Nabi-nya. Nabi itu mempekerjakan orang, tidak mensyaratkan kamu tak terima tapi harus Islam. Tidak ada Nabi itu. Maka budaknya Nabi salah satunya adalah Yahudi. Ya, Yahudi itu. Cuma jangan jadi bos mensyaratkan, boleh nggak? Boleh ya, selama syaratnya nggak bertentangan dengan agama. Sholat syaratnya satu, sholat 5 waktu. Nah, perempuan menutup aurat boleh-boleh saja. Ini menunjukkan bahwa Nabi nggak maksa itu. Makanya ada Buddha itu Pak. Budaya Nabi itu. Ini yang pernah dituduh itu Pak. Jadi dia pernah kerjasama dengan dukun Yahudi mengambil apa ini? Rambut Nabi. Jadi rambut Nabi itu pernah dipakai kepada apa? Sihir Pak. Namanya apa ini? Buhul ya. Dia ambil, diikat di paku, ditaruh di sumur kering gitu.
Maka Nabi pernah meriang, badan panas, kemudian diruqyah dan dibacakan ayat ruqyah. Itu nyata itu. Maka dibacakan al-mu'awwidhatain. Nanti ada di tafsir al-mu'awwidhatain, tafsir Anas al-Falak, kisah itu disihir oleh seorang dukun Yahudi namanya Nubayb bin Aqsam atau Labib bin Aqsam, yang lupa. Nah itu pakai gumul itu. Nah budak ini pas mau mati, pas sakaratul maut, sudah sakit parah, dijenguk Nabi. Nah saat itu Nabi hanya menasihati, asli masuk Islam, kamu akan selamat. Ya. Anak itu masih minta pendapat bapaknya. Ya, gimana? Muhammad, Abdul Qasim, ya kan? Mereka nggak Rasulullah, kalau kafir kan? Abdul Qasim nyuruh saya masuk Islam gimana ya? Gitu ya. Ati Abdul Qasim, taati Abdul Qasim, maka dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mati Pak Agus itu. Nabi mendoakan segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan jiwanya dari sentuhan Nabi neraka yang kekal itu. Masya Allah ini. Jadi Nabi nggak kasih syarat ya Pak, tapi jangan kasih syarat, boleh saja ya. Ini urusan muamalah ya. Jadi sambil begitu tidak perlu maksa. Kenapa tidak perlu maksa orang masuk Islam? Kata Allah jelas, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena kebenaran sudah jelas, kebatilan sudah jelas, tidak perlu dipaksa. Makanya ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan itu manusia diberi apa? Kemampuan membedakan. Ini fujur, jalan buruk sambilnya ke neraka. Ini takwa, kebaikan sambilnya ke surga. Nah sudah, suruh pilih manusia. Maka nanti ada ayat surah Al-Kahfi. Yang Al-Kahfi ada ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang pengen beriman, berimanlah. Siapa yang pengen kafir, kafirlah gitu ya. Pengen kafir ya kafir rasa gitu. Begitu jumatan orang pakaian itu orang ada gitu ya. Jadi begitulah. Tapi setiap pilihan ada konsekuensi penanggung jawaban pihak. Jadi nggak perlu maksa. Sudah Nabi-nya sudah menjelaskan, darinya sudah menjelaskan. Ya, Al-Quran tidak kurang-kurang bicara tentang Islam, ya, tentang kekafiran. Maka orang cukup ya sampai di situ, tidak ada paksaan. Nah ini maksudnya la ikraha fiddin. Ya. Bisa jam berapa Pak? 5 menit lagi ya. Nah ini bab tentang kandungan ayatnya. Nah sekarang ada syubhat. Apa syubhat itu? Syubhat itu ya sesuatu yang membingungkan atau membuat orang apa ini? Ya ragu-ragu, tidak jelas ini. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, wa amilas sholihan dan beramal soleh, ya, falahum ajrun inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala di sisi Allah. Artinya Yahudi, Muslim, Yahudi, Nasrani, Sobiin, asalkan dia beriman dengan agamanya, bakal masuk surga. Ayat 62 surat Al-Baqarah. Ini yang sering dipakai oleh orang liberal, bahwa semua agama sama, atau dalam bahasanya banyak jalan menuju surga. Bukan Roma, ke surga. Artinya nggak harus jadi Muslim ke surga itu, bisa dengan agama A, B, C dari Yahudi, Nasrani, Sobi ini. Maka dijelaskan dalam tafsir oleh para ulama tafsir. Ya. Ini nggak saya bawa karena juz 40 di juz 1 ya tentang penjelasan itu. Itu ayat itu benar nggak ayat toleransi itu? Ya. Maka di ayat itu dibahas. Ayat itu turun jawaban atas pertanyaan seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Jadi Salman ini dulu pindah-pindah agama Pak. Beliau itu putra tokoh Majusi. Apa Majusi? Penyembah api. Dia itu bahkan bangga sekali Pak. Tugas jaga api dia nggak padam. Mati mungkin ditambah apa ya? Minyaknya, semoga jangan padam tuh hari mati ya. Maka dia kerjanya itu, dan satu hari ketemu pendeta. Ya.
Ya, kemudian diskusi, Pak. Akhirnya orang cerdas akhirnya meninggalkan posisinya, pindah jadi Yahudi. Nah, ternyata di Yahudi ya ada informasi bahwa Nabi ya, akhir dari Bani Israel itu namanya Isa. Maka dia pindah Nasrani itu. Nah, di Nasrani disebutkan itu ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasul min ba'di ismuhu Ahmad. Di Taurat disebutkan, di Injil disebutkan, Isa berkata tugas kedua, satu membenarkan Taurat, tidak mendustakannya. Yang kedua, ngasih kabar kepada kalian setelahku Nabi namanya adalah Ahmad atau Muhammad itu. Maka dia cari di mana munculnya Muhammad itu, diutus di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Maka dicari. Itu maksudnya adalah kota Yasrib, Madinah, Pak. Sampai sana Salman malah diperbudak, dijual. Maka tidak usah ketemu Nabi, itu pulau. Nah, satu hari sudah masuk Islam, dia nanya, ya Rasulullah, nasib teman-teman saya yang dulu pendeta, dulu ulamanya Yahudi Nasrani itu gimana ya Rasulullah? Ya, mereka, maka dia Rasul membacakan hadisnya panjang itu. Maka ya Bani Israel atau Yahudi yang mengikuti Tauratnya